Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 19087131. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan PPT saya tentang file varu dan olahraga. Baiklah, masuklah kita kepada yang pertama, yaitu respirasi. Proses respirasi atau pernapasan terdiri dari 3 tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Yang pertama yaitu ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru-paru. Pada proses ini, oksigen dari udara luar masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan atas, trachea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Selain itu, karbon dioksida yang ada di dalam paru dikeluarkan ke udara pada saat ekspirasi. Baiklah, yang kedua yaitu difusi. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari mana respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluhan darah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli, interstitial, endothelial kapiler, plasma, dan dinding tritrosit. Oksigen dari alveoli setelah melewati jaringan tersebut akan berkaitan dengan hemoglobin membentuk HbO2. Baiklah, yang ketiga yaitu perfusi. Tahap ketiga pada respirasi yaitu perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh jaringan tubuh. Gangguan perfusi terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau dekompension kardis. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada file varu dan olahraga. Olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan kerja otot, sehingga akan terjadi lebih kuat termasuk otot pernapasan. Baiklah, masuklah kita kepada bagian yang ketiga, yaitu jenis kelamin. Sampai usia puberitas, daya tahan kardiorespirasi antara anak perempuan dan laki-laki tidak berbeda, tetapi setelah usia tersebut pada perempuan nilainya lebih rendah, sekitar 15,5%, sekitar 15,25% dari laki-laki. Perbedaan ini terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan kekuatan otot maksimal luas permukaan tubuh. Baiklah, masuklah kita kepada bagian keempat, yaitu aktivitas fisik. Daya tahan kardiorespirasi akan menemukan sebesar 17-27% bila seseorang beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Bila dilakukan latihan aerobik selama 8 minggu, maka akan terjadi peningkatan daya tahan kardiorespirasi sebesar 620. Jenis latihan juga mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi. Baiklah, selanjutnya yaitu ambilan oksigen maksimal. Ambilan oksigen maksimal adalah ambilan oksigen atau VOD yang tetap atau berubah kurang dari menit atau kilo, berat badan selama 30 detik atau lebih pada perubahan beban kerja atau ujian latihan yang meningkatkan beban kerja akan diikuti dengan peningkatan ambilan oksigen secara linear. Keadaan ini terus sampai pada tingkat maksimal. Yang selanjutnya adalah pengaruh latihan pada file varu. Pengaruh latihan pada file varu, tubuh mengatur frekuensi dan di dalamnya pernapasan sedemikian rupa sehingga PO2, PCO2, dan pH darah tetap mendekati nilai normal pada keadaan istirahat dan waktu melakukan aktivitas fisik dalam berbagai tingkatan.
Pada keadaan melakukan aktivitas fisik yang sangat ekstrim, kadang-kadang mekanisme kontrol gagal mempertahankan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya yaitu ventilasi sangat tergantung pada intensitas uji latihan. Ventilasi semenit atau VE meningkatkan segera pada awal aktivitas otot mencapai VLTU dalam beberapa menit pada uji latihan yang submaksimal dan kemudian meningkatkan secara progresif selama uji latihan maksimal. Peningkatan awal ventilasi semenit berhubungan dengan peningkatan kebutuhan oksigen. Baiklah, untuk kali ini itulah yang dapat saya sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.